Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik ya di sana, jaga kesehatan. Kalian juga harus tetap semangat dalam belajar, meskipun pembelajarannya daring seperti ini. Kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuannya. Tujuan dari mempelajari materi ini itu apa sih? Oke. Tujuan. Di sini kalian bisa memahami maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Kemudian, kalian juga bisa memahami istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Kemudian yang terakhir ini, kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan titik pada bidang kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Di sebelah kanan ini ada foto ilmuwan atau filsuf dari Prancis yang bernama René Descartes. Nah, koordinat kartesius atau disebut juga dengan koordinat persegi panjang dikembangkan oleh seorang filsuf abad ke-17 asal Prancis bernama René Descartes. Ia membuat suatu sistem koordinat yang disebut dengan cart, yaitu diagram kartesius atau Cartesian. Lalu, apa sih sebenarnya koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari sebuah sumbu X dan Y. Simpelnya gini, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang apa itu koordinat kartesius. Sekarang kita masuk pada istilah pada bidang kartesius. Istilah pertama yang perlu kita pahami yaitu sumbu X, kemudian yang kedua yaitu sumbu Y. Nah, ini gambarnya. Sumbu X sendiri itu secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Ini yang gambar merah ini sumbu X. Sedangkan sumbu Y secara vertikal yaitu dari atas ke bawah. Ini yang biru ini sumbu Y. Nah, di antara perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini merupakan titik pusat atau 0. Ini titik pusat atau 0. Nah, pada gambar ini tuh disebut dengan bidang kartesius. Di sini juga kita bisa lihat untuk yang ini berarti dari titik 0 ke kanan itu X-nya positif. Dari titik 0 ke kiri berarti X-nya negatif. Sama juga yang sumbu Y. Dari titik 0 ke atas itu Y-nya positif. Dan dari titik 0 ke bawah itu Y-nya negatif. Sampai sini paham kan? Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang sumbu X dan Y. Di sini ada istilah penting lainnya, yaitu koordinat. Koordinat ini merupakan posisi titik pada bidang kartesius. Jadi, kalau kita mau menentukan titik yang ada di bidang kartesius ini, kita gunakan koordinat ini. Nah, koordinat ini ditulis dalam bentuk X, Y. Untuk X-nya sendiri itu absis. Untuk Y-nya sendiri itu koordinat. Paham kan sampai sini?
Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya, supaya kalian lebih paham lagi. Di sini contohnya, tentukan koordinat dari titik A, apsis titik A, dan ordinat titik A dari gambar berikut ini. Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini? Di sini sudah tertulis titik A dan titik B. Yang ditanyakan yang pertama, koordinat dari titik A itu nilainya berapa? Nah, pada slide sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa koordinat itu cara penulisannya adalah X, Y. Jadi kita cek dulu ya. Pada gambar ini, nilai titik A ini berapa sih? Kita hubungkan sumbu X terhadap titik A. Berapa nilainya? Dari sumbu X ke titik A. Berarti ini kan 3 kan? Jadi, nilai X-nya adalah 3. Kita tulis aja 3 di sini. Lalu, di sumbu Y ini, titik A nilainya berapa sih? Cara mencarinya seperti tadi, kita hubungkan titik A ini terhadap sumbu Y. Berapa sih nilainya? Berarti ini kan, titik A dihubungkan terhadap sumbu Y. 5 kan? Kita tulis aja Y-nya 5. Jadi, koordinat titik A adalah 3,5. Sampai sini paham? Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini kita disuruh mencari apsis dari titik A itu berapa sih? Dari keterangan pada slide sebelumnya, apsis itu kan nilai X pada koordinat. Jadi, apsis titik A ini adalah 3. Ini kan 3, nilai X dari koordinat ini kan 3. Jadi, apsis titik A ini adalah nilainya 3. Next, pertanyaan berikutnya. Ordinat dari titik A dari gambar berikut ini tuh berapa sih? Sama, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ordinat itu adalah nilai dari Y pada koordinat. Berarti ini kan 5 kan? Jadi ordinat titik A ini 5. Sampai sini paham? Paham kan? Inilah cara mencari koordinat, apsis, dan ordinat. Oke, lanjut ya. Di sini kita masuk pada istilah kuadran. Di sini dijelaskan bahwa posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut yaitu X, Y. Bilangan X ini menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y, dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini penjelasannya. Kuadran 1 itu adalah koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi, pada kuadran 1 ini, X dan Y-nya itu positif semua. Kemudian, untuk kuadran 2 ini adalah koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya itu positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa di kuadran 2 ini itu X-nya negatif dan Y-nya positif. Lanjut, untuk kuadran 3. Kuadran 3 ini koordinatnya itu X-nya negatif dan koordinat Y-nya itu negatif. Jadi, pada kuadran 3 ini X dan Y-nya itu negatif semua. Kemudian untuk kuadran 4, koordinatnya itu X-nya positif dan koordinat Y-nya itu negatif.
Jadi pada kuadran 4, kok X-nya itu positif dan Y-nya itu negatif. Selanjutnya, ini kita akan membahas jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di sini ada kotak yang berwarna hijau ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kalau misalkan ditanya jarak titik terhadap sumbu X itu bagaimana sih caranya? Kita lihat aja koordinatnya. Lalu ambil Y yang positif. Tetapi kalau yang ditanyakan berapa sih jarak titik terhadap sumbu Y itu? Sama. Kita lihat aja koordinatnya, lalu kita ambil nilai X yang positif. Jadi ini tuh kebalikannya. Paham kan sampai sini? Contohnya gimana sih? Kita masuk ke slide berikutnya ya untuk contoh. Oke, sekarang kita masuk contoh ya. Di contoh ini yang pertama, tentukan jarak titik Y terhadap sumbu Y. Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini? Kalian tahu nggak? Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan jarak pada suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita langsung aja aplikasikan penjelasan tersebut ke soal ini. Nah, pada soal ini kan yang ditanyakan jarak titik Q terhadap sumbu Y. Langsung saja kita lihat titik Q ini koordinatnya nilainya berapa sih pada gambar? Kita lihat ya. Pada gambar ini titik Q-nya bernilai 2,3. Nah, yang ditanyakan lagi itu kan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y. Jadi langsung saja kita ambil X yang positif. X positif dari titik Q ini berapa sih kira-kira? Kita lihat aja langsung. X-nya kan 2. Berarti X yang positif itu dari titik Q adalah 2. Jadi penyelesaiannya jarak titik Q terhadap sumbu Y itu adalah 2 satuan. Sampai sini paham? Oke, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita bahas soal yang nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, tentukan jarak P terhadap sumbu X. Bagaimana sih cara kalian supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, pada nomor 2 ini kan yang ditanyakan jarak P terhadap sumbu X. Jadi, kita langsung saja lihat titik P ini koordinatnya nilainya berapa sih? Caranya sama ya, seperti soal nomor 1, kita lihat pada gambar. P-nya berapa sih nilainya? Negatif 2,1 kan? Kemudian, yang ditanyakan lagi terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Jadi kita langsung aja ambil untuk Y yang positif. Nah, Y yang positif dari titik P ini berapa sih kira-kira? Kita lihat aja langsung. Berapa ya? Ini kan X, Y. Jadi Y positifnya itu adalah 1. Maka dari itu penyelesaiannya adalah jarak titik P terhadap sumbu X itu adalah 1 satuan. Maaf ya, ini tuh salah ketik. Yang benar itu adalah jarak titik P terhadap sumbu X itu adalah 1 satuan. Gitu anak-anak. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh soal. Kita bahas satu persatu ya. Nah, contoh soal yang pertama ini, kalian disuruh mencari absis dari titik Z dengan koordinat negatif 5,4. Bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan ini?
kita bahas satu persatu. Kalian masih ingat kan bahwa koordinat itu adalah X, Y dengan keterangan X-nya itu adalah absis, sedangkan Y-nya ini adalah ordinat. Jadi absis dari titik Z ini adalah negatif 5. Paham sampai sini? Kita langsung pada contoh soal yang kedua ya. Di sini, perhatikan bidang kartesius di bawah ini. Koordinat titik C adalah, bagaimana sih cara kalian untuk menyelesaikan permasalahan ini? Di sini kan sudah ada gambarnya, sudah ada bidang kartesiusnya. Dan pada slide sebelumnya kan kita sudah membahas apa itu koordinat, absis, dan ordinat. Jadi, kita langsung aja aplikasikan penjelasan itu ke soal ini. Nah, untuk koordinat sendiri itu, kan cara penulisannya X, Y. Sedangkan pada soal ini yang ditanyakan kan koordinat titik C itu berapa. Jadi kita langsung aja ya lihat pada gambar ini. Cara mencarinya, titik C ini dihubungkan terhadap sumbu X. Nilainya berapa sih? Titik C terhadap sumbu X. Negatif 4 kan? Jadi X-nya itu adalah negatif 4. Nah, untuk Y-nya sendiri, cara mencarinya juga sama seperti X. Titik C ini dihubungkan terhadap sumbu Y. Berapa ya nilainya? Dari titik C ini dihubungkan terhadap sumbu Y. Nilainya 4 kan? Jadi Y-nya itu 4. Maka dari itu, koordinat titik C itu adalah negatif 4,4. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Di sini perhatikan bidang kartesius di bawah ini. Titik kartesius pada kuadran 3 adalah. Nah, bagaimana sih cara kalian menyelesaikan permasalahan ini? Kita lihat aja pada slide sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa bidang kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini itu kuadran 1, di sini itu kuadran 2, dan di sini itu kuadran 3, dan di sini itu kuadran 4. Atau di kanan atas ini itu kuadran 1, di kiri atas ini tuh wilayah kuadran 2, di bawah bagian kiri ini tuh wilayah kuadran 3, sedangkan di bagian bawah kanan ini wilayah kuadran 4. Jadi ini kan yang ditanyakan titik kartesius pada kuadran 3. Langsung saja lihat pada gambar titiknya pada kuadran 3 itu apa aja sih? Titik E dan F kan? Jadi penyelesaiannya, titik kartesius itu pada kuadran 3 adalah titik E dan titik F. Sampai sini paham kan? Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kedudukan titik pada bidang kartesius. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar dari rumah. Semoga kalian mengerti ya. Maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas pada video ini. Terima kasih. See you the next video. Bye bye. Thank you so much.